Scoring sejarah, Marc Marquez bisa menyegel gelar MotoGP 2025 lebih awal. Musim MotoGP 2025 sedang menyuguhkan momen-momen luar biasa, terutama dari sosok Marc Marquez. Pembalap Ducati ini tidak sekadar dominan, ia dentro berada di puncak klasemen dengan keunggulan 120 poin atas rival terdekat, Alex Marquez sang adik. Dengan sisa seri yang masih panjang, banyak pihak ini mempertanyakan, bisakah Marquez menutup musim sebagai juara sebelum balapan terakhir? Reproduksi statistik dominan. Email memperkuat proyeksi tersebut. Marquez telah mengumpulkan 381 poin, sedangkan pesaing terdekatnya tertinggal jauh. Mengingat sisa musim masih menyisakan 370 poin, klaim kemenangannya tidak lagi sekadar kemungkinan, tapi peluang nyata. Jika tren ini berlanjut, kesimpulan umum membentuk probabilitas tinggi gelar bisa dikunci lebih awal yang bikin pundit balap makin penasaran. Skenario gelar di San Marino hingga Mandalika. Menurut perhitungan salah satu pakar, seri IP San Marino di Misano, 12-14 September, adalah panggung potensial untuk merayakan juara dunia. Jika Marquez menang 4 seri berturut-turut menjelang sana dan menjaga gap, ia bisa unggul 2-2-3 poin, menjadikannya tak tersentuh dalam sisa musim. Kalau gagal di Misano, titik penentu selanjutnya adalah Mandalika, Indonesia, lintasan yang tak hanya eksotik, tapi penuh muatan emosional. Jika gelar dikunci di sana, Marquez tidak hanya jadi juara, tapi juga menambah bab heroiknya di hadapan fans Asia. Dominasi yang konsisten dan nyata. Musim ini, dominasi Marquez bukan sekadar angka kosong. Ia memimpin semua sesi, sprint dan race, secara konsisten, menunjukkan mental baja dan ketangkasan strategis luar biasa. Sementara pesaing-pesaing seperti Bagnaia masih berjuang mengatasi adaptasi motor YP25, kehebatan Marquez terlihat jelas sebagai kombinasi kecepatan, pengalaman, dan komitmen tanpa kompromi. Duel saudara di trek dan respek yang terjaga. Ironisnya, rival terdekatnya bukan orang asing, melainkan adiknya sendiri, Alex Marquez. Namun, hubungan mereka tetap hangat dan sehat. Dalam pernyataan ayah mereka, Julia Marquez, disebutkan bahwa rivalitas ini justru mempererat persaudaraan, bukan sebaliknya. Menurut Marc sendiri, tekanan yang ia rasakan bukan datang dari luar, melainkan dari ego pribadi yang sama sekali tidak mau lengah. Momentum kebangkitan legenda. Dominasi Marquez musim ini menjadi lebih megah karena lahir dari proses pemulihan panjang. Cedera serius di 2020 membuat banyak pihak meragukan kelanjutan karirnya. Namun kini, di Ducati, ia tak hanya kembali, tapi kembali dengan penuh gaya, menandai era baru kehadirannya di MotoGP. Kesimpulan, gelar sedekat ujung tikungan. MotoGP 2025 tampaknya akan menjadi musim bersejarah bagi Marc Marquez. Jika semua berjalan ideal, kemenangan beruntun dan rival yang tetap di tempat, San Marino bisa jadi panggung penobatan. Tapi jika tidak, Mandalika siap menjadi kanvas berikutnya untuk selebrasi. Apapun yang terjadi, satu hal pasti, Marquez saat ini bukan hanya berada di radar, tapi sedang membuat skenario legenda hidup, dan kita adalah saksi potensial akan babak terakhirnya. Sementara itu, keheningan di balik pintu belakang, pengakuan mengejutkan korban Marc Marquez. Bayangkan awal musim yang tenang tiba-tiba tersulut kabar dramatis. Seorang penggemar fanatik Marc Marquez akhirnya buka suara, dan pengakuannya mengejutkan. Bukan lewat tribun VIP, bukan hype media, beliau berjumpa sang idola melalui pintu belakang, di area yang tidak seharusnya, amatir, bisa masuk. Awal yang tak biasa. Semuanya dimulai ketika seorang fans setia melaporkan pengalaman uniknya. Di tengah kebaktian balapan MotoGP, ia menyusup ke sudut padek yang biasanya tertutup ketat. Harapannya sederhana, sekadar melihat sang baby alien sekilas, tapi apa yang terjadi kemudian jauh dari bayangannya. Kondisi seolah sudah disetting agar dia tidak terlihat, dengan pengawasan ketat, petugas khusus, dan ruang terbatas. Namun keinginan kuat menatap idola membuatnya nekat. Dia bilang sudah berada di pintu yang off-limits, berharap lihat sosok Marquez melintas. Dan benar saja, pintu belakang itu terbuka perlahan. Tidak ada lampu sorot, tidak ada kamera, hanya bisikan langkah kaki di lorong sempit yang membuat adrenalin terusik. Pernyataan yang menggetarkan. Ketika akhirnya menyadari kehadirannya diketahui, sang fans menggigil tapi memilih tetap di sana. Dan saat itulah, muncul pengakuan yang membuat media dan fandom terkejut. Saya bukan cari sensasi. Saya cuma ingin buktikan bahwa sisi terendah dari balap adalah sisi paling tulus dari cinta penggemar. Kalimat ini antara dramatis dan memilukan,
Karena menunjukkan bagaimana seorang penggemar rela melanggar zona aman demi rasa hormat dan adoration kepada sang idola. Dampak di paddock, gelisah dan tertutup. Konten berita ini mengguncang paddock. Petugas keamanan langsung diperketat, beberapa area yang dulunya tertutup tiba-tiba dijaga lebih serius. Tim media dan manajemen juga dibuat gelisah, antara harus menindak tegas pelanggaran keamanan, dan menjaga citra apresiasi penggemar sebagai bagian penting ekosistem balap. Seorang anggota tim menyampaikan dalam kondisi anonim. Kami mengerti niat baik fans. Enea Bastianini ungkap kejutan Ducati. Lebih pilih Marc Marquez, meski Martin lebih konsisten. Paruh awal MotoGP 2025 menyisakan satu kisah menarik di balik layar, ketika Enea Bastianini, pembalap yang sempat nyaris bertahan di Ducati, berbicara belak-belakan soal keputusan manajemen tim memilih Marc Marquez ketimbang Jorge Martin. Dan, kata Bastianini, awal itu tampak aneh sekali. Awal bencana di Le Mans, harapan sirna karena kehabisan bensin. Bastianini, yang membela Ducati Lenovo di 2023-2024, mengaku sempat berada di jalur mempertahankan kursinya pada 2025. Namun semua sirna saat ia kehabisan bahan bakar di sesi kualifikasi Le Mans. Ironisnya, justru punya ritme terbaik, helm merah di sektor, namun harus start dari belakang. Dan baginya, itu menjadi penentu evaluasi Ducati pada 6 balapan pertama. Akhirnya, tak ada perpanjangan kontrak. Apa-apaan ini, Gigi? Jok Bastianini soal pilihan Marc. Lebih lanjut, Bastianini mengaku sempat berpikir, kenapa Ducati memilih Marc, bukannya Martin yang lebih konsisten dan tengah naik daun? Sebab Jorge Martin kerap tampil cepat dan terlibat langsung dalam perburuan gelar saat itu. Namun ia menambahkan bahwa jika melihat hasil di lintasan, keputusan sang IM, Gigi Dall'Igna, telah terbukti tepat. Realisasi besar, data statistik bicara. Bastianini kini bisa paham alasan pilihan Ducati. Marquez menunjukkan dominasi yang luar biasa di paruh musim ini. Dari 12 seri, ia telah menang 11 sprint race dan 8 race utama, mengoleksi total 381 poin sekaligus memuncaki klasemen. Angka ini membuat klaim Bastianini soal dominasi Marquez menjadi nyata dan terbukti. Akhir yang tetap mulus. Meski perasaan sempat campur aduk tentang keputusan Ducati, Bastianini menegaskan bahwa tidak ada konflik personal dengan pihak Ducati. Justru proses itu membuat hubungan mereka justru tetap solid. Ia menutup dengan nada positif, kami tetap berhubungan baik, dan saya akhiri musim 2024 bersama cara yang terbaik. Kesimpulan, antara kesempatan dan kenyataan. Cerita Bastianini membuka dua sisi menarik, bagaimana peluang bisa sirna dalam 1 detik, bahkan di tim besar, dan bagaimana keputusan, aneh, dalam sepak bola drama motor justru bisa terbukti jitu lewat hasil konkret. Ducati memilih Marquez, meski dulu disesalkan, kini jadi kunci dominasi mereka di musim ini. Sementara itu, dominasi nyata, statistik MotoGP 2025 Marc Marquez tampil nyaris tak tertandingi. Paruh musim MotoGP 2025 sudah usai, dan satu nama mencuri semua perhatian, Marc Marquez. Dengan catatan impresif, ia mengukuhkan dominasinya sehingga tak hanya memimpin klasemen, tetapi mengaburkan bayangan rival di lintasan. Mari kita kupas statistik dominan yang membuat dunia balap terkagum dan bertanya, apakah ini musim terbaik sepanjang karirnya? Kecemerlangan statistika, angka yang membuat terpana. Di tengah jeda musim panas, data resmi menunjukkan bahwa Marquez meraih 381 poin, unggul 120 angka atas saingan terdekat, adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Catatan ini bukan hanya unggul, tetapi mendekati performa luar biasa di musim 2019, di mana ia juga mendominasi. Lebih mencengangkan lagi, pembalap asal Spanyol ini telah mengamankan 85,8 dari total poin maksimal yang bisa diraih sejauh musim ini, rekor impresif yang hanya kalah sedikit dari tahun 2014. Ketika ia menunjukkan performa paling superior sepanjang karir. Kemenangan sprint dan balapan, angka mewakili kelasnya. Musim ini, Marquez menguasai hampir semua lini, 8 kemenangan di race utama dan 11 kemenangan di sprint races dari 12 yang digelar. Sebagian besar balapan dan sesi pendahuluan tampaknya tak ubahnya pertunjukan satu orang. Torehan kemenangan ganda di tiap putaran juga tak terhitung lagi. Hingga paruh musim ini, ada 8 bonus, double wins, sprint Grand Prix, yang ia koleksi. Keteguhan dan kesempurnaan MotoGP Austria. Salah satu momen puncaknya terjadi di IP Aragon, saat semua sesi, latihan, kualifikasi, warm-up, dan balapan utama, ditaklukkan olehnya. Hingga kini,
Ia adalah satu-satunya pembalap yang berhasil menyapu bersih seluruh sesi balapan seperti itu sejak 2015. Dominasi. Beda sama motor? Statistik terbaru memicu perdebatan. Apakah semua ini hanya karena Ducati EP25 yang unggul? Ternyata tidak. Rekan setim Francesco Bagnaia, dengan motor setara, tertinggal jauh di tabel klasemen, menunjukkan bahwa di MotoGP, skill pembalap terkadang lebih menentukan daripada sepeda motornya sendiri. Rekor sepanjang karir di ujung jalan. Dalam kategori kemenangan sepanjang karir, Marquez kini menyentuh angka 90 kemenangan MotoGP, menyamai legenda Angel Nieto. Ini keseluruhan catatan kemenangan yang menegaskan bahwa musim ini bukan hanya comeback, tapi juga babak kebangkitan kembali sebagai legenda sejati. Review paruh musim, statistik yang membuktikan dominasinya. Tanpa formasi tabel, gambaran dominasi Marquez bisa dirangkum secara naratif. Poin total, 381, unggul 120 poin dari Alex Marquez. Persentase poin maksimal, 85,8%, top performance di era modern. Jumlah kemenangan, 8 race 11 sprint dari 12, angka luar biasa. Double wins, 8 pada paruh musim ini. Semua sesi dikuasai di Aragon GP, latihan hingga race. Karir, 90 kemenangan, sejajar legenda Nieto. Faktor utama, pengalaman atau mesin? Jawabannya gabungan keduanya. Seiring data statistik menumpuk, beberapa analis berpendapat bahwa Marquez adalah pembalap terbaik dengan motor terbaik, bukan hanya favorit untuk gelar MotoGP 2025, tapi juga sebagai pencetak sejarah baru. Bagi banyak penggemar dan jurnalis, konsistensi ini mengingatkan Mar pada kejayaan tahun 2019, hanya lebih tenang, lebih disiplin, dan lebih matang. Diario As, 3. Motorsport, 2. Dia menyimpulkan sendiri bahwa gelar dunia adalah fokus utamanya, sementara rekor kemenangan hanyalah efek samping dari performa impresifnya. X20, apa yang menanti di belakang? Kesempatan untuk juara dunia ke-9, 7 kali di kelas MotoGP, makin terbuka lebar. Beberapa pengamat bahkan memprediksi gelar itu bisa dikunci di Misano, sirkuit rumah Valentino Rossi, mempertegas narasi peralihan era. Kesimpulan, dominasi yang tak hanya angka, ini legenda hidup. MotoGP 2025 bukan hanya soal balap cepat, tapi soal legenda yang menegaskan tak hanya kembali, tapi juga membuktikan bahwa ia pantang tergoyahkan. Data statistik telah bicara, Marc Marquez adalah pembalap yang sedang melejit menuju status greatest of all time. Pertanyaan terakhir untuk Anda, apakah menurutmu Marquez akan melewati rekor gelar dunia Valentino Rossi dan menjadi pembalap terbesar sepanjang masa? Atau ia hanya bagian dari rantai sejarah MotoGP yang megah? Tuliskan opinimu di kolom komentar, dan mari kita lanjutkan perbincangan. Sementara itu, ketegangan memuncak, Marc Marquez dan Enea Bastianini bentrok di tengah perebutan gelar. Pada paruh kedua musim MotoGP 2025, satu perseteruan mencuri perhatian, Marc Marquez dan Enea Bastianini, dua rider Ducati yang kini berada di sisi berbeda dari intensitas balap. Tidak sekadar rivalitas dalam tim, insiden di lintasan dan pernyataan publik menyulut pertikaian yang membuat padek heboh. Insiden awal, Bastianini versus Martin memicu reaksi Marquez. Perseteruan ini berawal dari kejadian kontroversial pada EP Emilia-Romagna. Meski dia memenangkan balapan, keputusan stewards tidak memberi penalti membuat Marquez angkat bicara. Ia menyatakan bahwa Bastianini seharusnya dihukum karena keluar jalur saat menyalip. Ini merupakan kritik tajam dari sang juara atas keputusan resmi yang dianggap kontroversial. Momen klimaks, ketegangan di sprint dan race berikutnya. Berlanjutnya dinamika di lintasan terjadi saat EP Aragon Sprint dan British EP. Marquez tampil dominan dan finish podium, sementara performa Bastianini menurun. Namun ketegangan makin memuncak setelah podium sprint Praha atau misalnya balap Ceko, di mana Bastianini terus tampil agresif dan melaju dengan performa yang membuat Ducati mengamati kedua rider dari dekat. Eric Pen, Marquez, bos, versus Bastianini yang terpukul. Komentar publik Marquez, yang menyebut gaya balap Bastianini agresif hingga melewati batas, menciptakan ketegangan psikologis antar tim. Marquez disebut mengharapkan standar etika balap dari sesama Ducati, sementara Bastianini merasa posisinya sebagai rider Tech 3 KTM, setelah hengkang dari tim pabrikan, ikut dipertanyakan. Tren statistik dan standingan. Sepanjang musim ini, Marquez memimpin klasemen dengan jarak lebar, berkat dominasi sprint dan balapan utama. Sementara Bastianini, meskipun mampu merebut podium sprint di Ceko,
secara umum tertinggal jauh, dan kerap terlibat insiden fisik dan verbal yang membuat hubungan antar pembalap semakin tegang. Duel dua filosofi, senioritas versus ambisi baru. Ini bukan sekadar perseteruan hasil balapan. Marquez, sebagai rider veteran dan juara dunia bertahun-tahun, dihadapkan pada semangat balap Bastianini yang agresif dan ambisius. Dalam banyak kasus, kepiawaian Marquez terbukti melebihi agresivitas rival, meski kritiknya terlihat sebagai bentuk tekanan bagi Bastianini untuk tetap dalam koridor sportivitas. Tanggapan dari internal Ducati dan Paddock. Manajemen Ducati belum terkesan membuka konflik secara langsung, namun insiden ini membuat atmosfer di garasi berubah. Para kru menyebut bahwa hubungan profesional kini retak. Pihak Ducati pun mulai menyusun strategi psikologis agar tidak menimbulkan gesekan lebih besar. Risiko jangka panjang. Potensi split hubungan ini bisa berdampak panjang. Jika persaingan berlanjut, bisa menimbulkan ketidakharmonisan yang memengaruhi performa tim, persaingan merek, dan bahkan keputusan transfer pembalap. Selain itu, dukungan fans yang terbagi bisa jadi memicu drama eskalatif antar pendukung Marquez dan Bastianini, sebuah kondisi yang tak lagi sehat untuk MotoGP. Intisari dan dampak, perseteruan yang lebih dari lintasan. Perseteruan ini bukan hanya soal bentrokan fisik atau keputusan marsal. Ini tentang dualitas gaya balap, Marquez dengan logika, pengalaman, dan kontrol. Bastianini dengan agresivitas, impuls, dan keberanian untuk menyalip risiko. Dengan gelar dunia yang semakin dekat untuk Mark dan perjuangan Bastianini membuktikan diri dengan performa stabil setelah pindah ke KTM, perseteruan ini menjadi salah satu babak paling menegangkan di MotoGP 2025, yang syarat emosi, strategi, dan masa depan kompetisi yang bisa berubah dalam satu tikungan. Sementara itu, tak terkalahkan, seberapa dekat Marc Marquez menyamai rekor Valentino Rossi? MotoGP 2025 sedang memasuki fase paling menggebrak. Dominasi Marc Marquez tak hanya jadi sorotan dunia, ini juga membuka pintu baru untuk menulis ulang sejarah. Setelah didera cedera panjang, sang baby alien kini kembali dan berada dalam jalur menuju rekor ikonik Valentino Rossi. Pertanyaannya, kapan ia akan menyamainya? Performa tak terkalahkan. Hingga pertengahan musim 2025, Marquez sudah memenangkan 19 dari 24 balapan yang digelar, suatu tingkat dominasi yang jarang terjadi di era modern MotoGP. Ia memimpin klasemen dengan selisih 120 poin, menjadikannya kandidat juara dunia musim ini nomor 1. Musim ini pula lah ia menampilkan konsistensi langka, 8 kemenangan race utama dan 11 kemenangan sprint dari 12 sempat digelar, angka yang membedakannya sebagai pembalap paling stabil dari semua pesaing. Menurut catatan, ia telah memenangkan 68 balapan MotoGP, menyamai rekor Giacomo Agostini di peringkat ketiga sepanjang masa. Masih perlu 21 kemenangan lagi untuk menyamai Rossi yang memimpin di angka 89 kemenangan. Target besar, menyamai Rossi. Marquez sendiri menyatakan bahwa fokus utamanya adalah gelar juara dunia, dan bukan rekor individual semata. Namun secara tidak langsung, setiap podium dan kemenangan mendekatkannya ke rekor Rossi yang telah bertahan puluhan tahun. Saat ini ia tertinggal 19 kemenangan, dan berdasarkan perjalanannya, dengan motor Ducati resmi, rekor tersebut tampaknya bisa dicapai pada akhir musim 2026. Rekannya, Giacomo Agostini, pemegang rekor 500 cc dan MotoGP tertinggi, mengakui bahwa Marquez berpotensi melampaui dirinya. Bahkan katanya, kita harus menghormatinya, bukan mencemoohnya. Evolusi gaya balap, dari kecepatan ke kontrol. Apa yang membuat Marquez kali ini tak terkalahkan bukan hanya karena kecepatan, tapi juga manajemen balapan. Kini ia tampil dengan keseimbangan antara agresivitas dan kedewasaan mental. Ia membandingkan musim ini dengan musim 2019, periode puncaknya di Honda, namun dengan pendekatan lebih tenang dan terukur. Dengan pola seperti ini, performanya bukan hanya soal angka, tapi strategi balap yang matang. Ia bisa mengatur ban, melakukan pengereman akhir, dan menyisir lawan secara presisi, elemental dalam memenangkan sprint dan balapan utama. Laju menuju rekor Rossi. Mari ilustrasikan, jika Marquez berhasil memenangkan rata-rata sekitar 10 seri per musim, maka dalam 1,5 musim lagi, ia bisa memecahkan rekor 89 kemenangan Rossi. Dibutuhkan 20 kemenangan tambahan dari angka saat ini agar bisa menyalip nama Valentino di papan sejarah MotoGP. Dengan kontrak yang tersisa bersama Ducati hingga 2026, ia masih memiliki ruang untuk menjaga ritme itu. Apalagi dengan performa tim yang stabil, bukan tak mungkin ia bisa melebihi kapasitas sendiri. Meski begitu,
Ia pernah menolak memproyeksikan kapan ia bisa juara atau pecahkan rekor. Filosofinya tetap sederhana. Fokus pada tiap lomba, bukan angka eksternal. Dilema fans Rossi. Meskipun fans Rossi loyal sampai hari ini, banyak yang masih enggan menerima Marquez sebagai rider terbesar menggantikan sang legenda. Keprihatinan itu makin muncul ketika Marquez dinyatakan sebagai the greatest of all time oleh komunitas pembalap dunia, dengan referensi ke pengakuan legenda seperti Roger Federer dan Agostini. Tapi Marquez tetap tenang. Ia tidak berlomba soal popularitas, tapi soal performa di lintasan. Keyakinannya, pertandingan di trek adalah kurator terbaik untuk menilai siapa rider terbaik. Apa artinya untuk MotoGP? Jika Marquez benar-benar menyamakan atau melebihi rekor Rossi, itu bukan hanya soal satu nama lebih banyak di daftar pemenang. Ini soal transisi era, dari era Rossi sebagai ambasador global MotoGP menuju era Marquez yang mendefinisi ulang skill, tekad, dan return from injury sebagai bagian dari legasi olahraga. Sementara itu, Marquez tetap rendah hati. Ia menolak kekaguman ekstrim, dan lebih memilih menghadapi tekanan dengan konkret melalui hasil lomba. Kesimpulan, Marc Marquez sedang dalam performa puncak di MotoGP 2025.